Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baktiar yang Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang mengontrol akses user. Tujuannya yaitu membuat user dan privilege, pengaturan role, penggunaan statement grant dan revoke untuk mengatur objek privilege. Mengontrol akses user. Pada lingkungan dengan banyak user, perlu dipelihara keamanan data atau security untuk mengakses dan menggunakan database. Dengan security dari Oracle Server, maka kita bisa mengontrol akses database, memberikan akses terhadap objek spesifik yang ada dalam database, mengkonfirmasi pemberian privilege atau hak akses dalam data dictionary, membuat sinonim untuk objek database. Database security dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu sistem security dan data security. Sistem security meliputi akses dan penggunaan database pada level sistem, semisal username dan password, ruang disk yang dialokasikan ke user, dan operasi sistem yang diperbolehkan pada user. Database security meliputi akses dan penggunaan database objek dan perlakuan yang bisa diberikan oleh user terhadap objek dari database. Privilege. Privilege adalah hak atas sesuatu. Sistem privilege adalah hak akses terhadap database. Objek privilege adalah hak untuk memanipulasi isi dari database objek. Skema adalah kumpulan objek, semisal tabel, view, dan sequence. Ada lebih dari 80 lebih privilege yang tersedia. DBA memiliki level privilege tertinggi yang bisa melakukan pembuatan user baru, yaitu dengan menggunakan create user, menghapus user menggunakan drop user, menghapus tabel, drop any tabel, dan membackup tabel, backup any tabel. Untuk membuat user baru, digunakan perintah create user. Contohnya, buat user baru dengan nama Scott2 dan password macan. Maka sintaknya yaitu create user Scott2 identified by macan. Maka user tercreated. Sekali user dibuat, maka DBA dapat memberikan sistem privilege yang spesifik terhadap user tersebut, yaitu create session untuk berhubungan dengan database, create tabel untuk membuat tabel dalam skema user, create sequence untuk membuat sequence, create view untuk membuat view, create prosedur untuk membuat prosedur. Contohnya, berikan privilege kepada user Scott2 untuk membuat tabel, sequence, dan view. Maka kita ketikkan grant create tabel, create sequence, create view to Scott2. Maka grant akan terbentuk. Role. Role adalah nama dari sekumpulan privilege yang saling berelasi dan diberikan pada user. Role dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan privilege. Hal pertama yang dikerjakan sehubungan dengan role adalah: pertama, role dibuat dengan perintah create role, nama role. Kemudian DBA dapat menandai privilege apa saja yang diberikan pada role. Setelah itu baru ditentukan user mana saja yang boleh memiliki role tersebut. Contohnya buat role manager, maka menggunakan perintah create role manager. Kemudian berikan privilege untuk membuat tabel dan view pada role manager. Maka kita gunakan perintah grant create tabel, create view to manager. Kemudian berikan role manager ke black dan clock. Maka kita ketikkan grant manager to black dan clock. Maka grant akan terbentuk. Perubahan password. Setiap user dapat merubah sendiri passwordnya dengan perintah alter user. Maka contohnya yaitu ubah password dari user Scott2 menjadi singa. Maka SQL-nya yaitu alter user Scott2 identified by singa. Object privilege fan, pembuatannya grant privilege. Object privilege adalah privilege yang sesuai untuk membentuk perlakuan terhadap objek database. Perintah untuk memberikan objek privilege yaitu grant object brief columns on object to user atau role atau public with grant option. Tabel berikut menjelaskan ada tidaknya objek privilege terhadap satu objek dalam database.
Di sini terdapat objek privilege alter tabel ada, di view tidak ada, di sequence ada, dan di procedure tidak ada, dan seterusnya. Penggunaan with grant option dan public. Dengan penambahan with grant option pada saat memberikan suatu objek privilege, maka akan membuat user yang diberi objek privilege dapat memberikan hak yang diberikan atasnya itu kepada user yang lain. Contohnya seperti percobaan ini. Berikan objek privilege select dan insert pada tabel depth kepada user Scott 2 dan berikan keyword with grant option agar user Scott 2 bisa memberikan objek privilege yang serupa pada user yang lain. Maka scale-nya yaitu grant select insert on depth to Scott 2 with grant option. Jika pada saat pemberian suatu objek privilege diberikan keyword public, maka akan menyebabkan objek privilege akan didefinisikan diberikan ke semua user yang ada dalam sistem. Maka contohnya, berikan objek privilege select pada tabel depth yang dimiliki oleh Scott kepada semua user yang ada dalam sistem. Maka scale-nya yaitu grant select on Scott.depth to public. Pemeriksaan privilege. Untuk memeriksa keberadaan dari privilege dapat dilihat pada data dictionary berikut. Kita bisa melihatnya pada tabel di bawah ini. Revoke atau menghapus objek privilege. Untuk menghapus privilege digunakan perintah revoke. Dengan perintah revoke, privilege yang diberikan ke user yang lain melalui with grant option juga akan dihapus. Sintak umum dari revoke yaitu revoke privilege all on object from user, nama usernya, role, public, cascade constraints. Contohnya yaitu hapus privilege select dan insert yang diberikan pada user Black dan Clark pada tabel depth. Maka scale-nya yaitu revoke select insert on depth from Black, Clark. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu buat sebuah tabel dengan nama gaji dengan struktur tabel, nama bertipe varchar 2 dengan panjang 30, gaji bertipe number, dan umur bertipe number. Untuk soal nomor 1 kita ketikkan create tabel gaji dengan nama varchar 2 panjangnya 30, kemudian tabel number 10 dan umur number 4. Kita execute, maka tabel gaji telah tercreate. Untuk soal nomor 2 buat user dengan nama Kirana dan Karana. Untuk soal nomor 2 kita create user Kirana, identified by user 1. Kita execute, terdapat kesalahan penulisan, kita execute kembali, maka user telah tercreated. Untuk membuat user yang kedua yaitu kita ganti namanya dengan nama Karana, identified by user 2. Kita execute, maka user juga telah tercreate. Untuk soal nomor 3 yaitu berikan role connect kepada user Kirana. Untuk soal nomor 3 kita ketikkan grant connect to Kirana. Kita execute, maka jika sudah sukses akan tampil seperti di bawah ini.
Untuk latihan soal nomor 4, berikan role connect dan resource kepada user Karana. Untuk soal nomor 4 kita ketikkan grand connect sama resource to Karana. Kita execute, maka akan tampil seperti di bawah ini jika sudah berhasil. Untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan apa arti role dan perbedaannya yang diberikan pada user di atas. Jawabnya yaitu role adalah hak yang memperbolehkan user melakukan beberapa fungsi dalam database. Perbedaan antara user Kirana dan Karana yaitu jika Kirana hanya diberikan role connect, sedangkan Karana diberikan role connect dan resource. Untuk latihan soal nomor 6 yaitu masukkan data berikut ke dalam tabel gaji. Nama Kirana, gajinya 850.000 dan umur 30. Karana dengan gaji 950.000 dengan umur 30 dan Lara dengan gaji 850.000 dengan umur 30. Untuk soal nomor 6 kita masukkan dengan cara insert into gaji, nama, gaji, umur, dengan value-nya Kirana, $850.000 30 dengan umur 30. Kita execute, maka satu row telah tercreated. Untuk yang lainnya kita ganti value-nya saja dengan nama Karana, gajinya 950.000 dengan umurnya juga 30. Kita execute, sudah tercreated. Kemudian dengan nama Lara dengan gaji 850.000 dengan umur 30. Kita execute, maka telah tercreated. Untuk latihan soal nomor 7 yaitu karena user Kirana hanya diberikan role connect, berikan privilege select pada user Kirana. Untuk soal nomor 7 kita gunakan perintah grand select on gaji to Kirana. Kita execute, maka grand success. Untuk latihan soal nomor 8 yaitu berikan role select dan update pada user Karana sehingga dapat mengupdate tabel gaji pada field gaji. Untuk soal nomor 8 kita ketikkan grand select update on gaji to Karana. Kita execute, maka grand success. Untuk soal nomor 9 yaitu masukkan sebagai user Kirana, kemudian update lah tabel gaji. Apa yang terjadi? Untuk soal nomor 9 kita masuk sebagai user Kirana yang telah kita buat tadi dengan passwordnya tadi user 1. Kita login, sudah bisa. Kemudian mengupdate tabel gaji. Kita coba mengupdate sistem.gaji set gaji sama dengan 950 misal, dimana namanya sama dengan Kirana.
execute. Di sini tidak bisa mengupdate gaji yang dimaksudkan. Untuk latihan soal nomor 10 yaitu masukkan sebagai user Kirana, kemudian insertlah data baru pada tabel gaji. Apa yang terjadi? Untuk nomor 10 kita masuk sebagai user Kirana dengan password tadi yang telah kita buat, yaitu user 2. Kita login. Karena sudah bisa, sekarang kita akan menginsertkan data baru pada tabel gaji. Maka kita insert into system.gaji dengan value-nya dengan nama Linda, gajinya 1 juta, umurnya 30. Kita execute. Di sini juga tidak bisa. Untuk latihan soal nomor 11 yaitu masuklah sebagai user Kirana, kemudian update-lah data baru pada kolom umur tabel gaji. Apa yang terjadi? Untuk nomor 11 kita masih masuk di dalam user Kirana. Kemudian kita ganti pada kolom umur menggunakan perintah update system.gaji set umur sama dengan 25 misal, dimana where nama sama dengan Kirana. Kita execute. Satu row telah terupdate. Untuk latihan soal nomor 12 yaitu masuklah sebagai user Kirana, kemudian update-lah data baru pada kolom gaji, tabel gaji. Apa yang terjadi? Seharusnya seperti ini. Untuk soal nomor 12 kita masih masuk sebagai user Kirana, dimana kita akan mengupdate gaji, kolom gaji pada tabel gaji, yaitu kita menggunakan sintak update system.gaji set gaji sama dengan 1 juta, dimana namanya yaitu Kirana. Kita execute. Maka satu row telah terupdate.